warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Lama tidak berjumpa dengan ustazah, dan ustazah pun sudah lama tidak berjumpa dengan anak-anak ustazah. Baik, materi kita sudah masuk di listrik dinamis. Ustazah yakin anak-anak ustazah mungkin banyak yang bingung dengan materi ini. Untuk itu, ustazah akan berusaha membuat video sederhana ini untuk menerangkan materi tentang listrik dinamis. Mohon diperhatikan dengan baik ya nak ya. Kemarin sudah meringkas ya materinya yang di Google Classroom itu sudah ustazah berikan, dan anak ustazah sudah suruh meringkas. Yang pertama itu tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu disimbolkan dengan I. I sama dengan Q per T. Ya, I ini adalah kuat arus, satuannya ampere. Q adalah muatan, satuannya kolom. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, jadi kalau untuk mencari kuat arus menggunakan rumus Q per T. Di sini belum ada hubungan antara tegangan dan kuat arus ya. Sudah ada ustazah lampirkan juga di ringkasan kemarin. Misalnya muatan sebesar 360 kolom ya. Kita buat diketahui Q sama dengan 360 kolom. Mengalir dalam 2 menit, berarti 2 menit. Menit itu menandakan waktu, berarti 2 menit. 2 menit ini berapa sekon? Itu 120 sekon. Yang ditanya berapa kuat arusnya? Maka tinggal kita bagi saja. I sama dengan Q per T. Itu 360 dibagi 120. Diperoleh 3 ampere. Mohon dipahami ya nak ya. Kita juga akan ada mengenal tegangan. Sudah dicatat kemarin ya tentang tegangan atau beda potensial dengan satuan V. V sama dengan W per Q, yaitu tegangan, usaha, dan muatan. Nah, ini bisa disebut dengan usaha atau energi listrik, sama saja tegangan ya. Oke. Kita akan bahas tentang hubungan antara tegangan V ya, kemudian kuat arus I, dan hambatan. Nah, ini istilahnya berlaku pada hukum Ohm ya, dimana dirumuskan dengan V sama dengan I kali R. I kali R. Ingat segitiga ajaib ya. V ya. Sorry, V di atas, V sama dengan I kali R ya. Sudah sering ustazah contohkan rumah seperti ini. Jika yang ditanya V, tutup V-nya, maka V sama dengan I kali R ya. Jika yang ditanya I, maka I sama dengan V per R. Jika yang ditanya R, maka V per I. Untuk contoh soalnya bisa kita tinjau nanti. Ustazah akan jelaskan tentang rangkaian listrik terlebih dahulu ya. Oke, diingat ya, ini hukum Ohm, hubungannya V sama dengan I kali. Pertama, rangkaian listrik, yaitu ada rangkaian listrik seri. Di sini disimbolkan dengan RS sama dengan R1 tambah R2 tambah sebanyak apapun hambatannya ya. Oke nak, rangkaian seri ini seperti ini bentuknya, jadi dia horizontal saja ya, datar sama. Misalnya rangkaian R1 itu senilai 2 ohm, ini R2 senilai 4 ohm, ini R3 nilainya 3 ohm. Maka rangkaian serinya bagaimana? Tinggal ditambah saja. 2 ditambah 4 ditambah 3. Jadinya
9 ohm. Nah, inilah hambatan pengganti untuk rangkaian seri ini. Listrik paralel. Nah, Ustazah kemarin juga sudah Ustazah sampaikan di ringkasan materinya, ada rangkaian listrik paralel di mana rumusnya 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Ya, misalnya ini 2, 3, 6. Nah, ini R1, R2 dan R3. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. 1/Rp sama dengan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6. Nah, kita samakan penyebutnya. Kita ambil 6. 6 bagi 2, 3. Tambah 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Tambah 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Sama dengan 6/6. Nah, ini masih 1/Rp. Itu kita akan balikkan. Harus dibalikkan ya. Menjadi Rp sama dengan dibalikkan 6/6. Ini karena kebetulan sama angkanya ya, jadi tidak kelihatan. Jadi dibalikkan di 6/6, dapatlah dia 1. Selanjutnya rangkaian campuran. Yang dimaksud rangkaian campuran di sini, rangkaiannya terdiri dari 2 jenis rangkaian ya. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, langkah kita yang pertama, kita harus menyelesaikan dulu rangkaian paralel. Di sini ada 9 dan 18. Kita buat 1/Rp sama dengan 1/9 ditambah 1/18. Nah, ini samakan penyebutnya. Dapat 18. 18 bagi 9, 2. 2 kali 1, 2. Tambah 18, ini 1. Jadilah 3/18. Ingat, harus kita balikkan dulu ya. Maka Rp sama dengan 18/3. Dapatlah 6 ohm. Ini masih rangkaian di paralel. Setelah itu baru kita serikan. Maka R total kita tambah dengan yang tunggal tadi, 10 ohm ditambah 6. Dapatlah 16 ohm. Nah, ini dia ya. Di rangkaian campurannya. Lihat lagi contoh soal yang kedua. Di sini yang ditanya adalah kuat arus. Seandainya ada soal seperti ini, diketahui suatu rangkaian seperti ini dan tegangan 200 volt, tentukan besar kuat arusnya ya. Tentukan besar kuat arusnya. Oke, ini kita tengok. Di sini ada rangkaian ini. Nah, gimana? Kita paralelkan dulu, Nak, ya. Kita paralelkan 1/Rp sama dengan 1/9 ditambah 1/18 sama dengan bagi 9, 2 tambah 1. Ini ya, 3/18. Kita balikkan menjadi 18/3 sama dengan 6. Nah, ini baru rangkaian paralel. Kemudian kita tambahkan dengan rangkaian serinya. RS jadinya 6 ditambah 4. Dapatlah 10 ohm. Baru kita masukkan ke rumus yang tadi, ya. Hukum Ohm, di mana I sama dengan V/R. Itu 200 dibagi 10. Dapat 20 20